Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 17 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kekuasaan Seorang Anak. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami terus pelajari, dan kami mau belajar tentang kekuasaan seorang anak, yaitu dalam pribadi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang anak, maka dalam pikiran kita anak itu lemah, anak itu tidak berdaya, anak itu perlu dibimbing, anak itu perlu diasuh, anak itu perlu untuk diarahkan. Itu anak-anak yang terlahir dari keluarga kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, kita tidak tahu bahwa di dalam diri setiap anak itu ada rencana agung Allah di dalamnya. Di dalam diri setiap anak itu ada pekerjaan Allah yang harus akan dilakukan oleh anak tersebut. Di dalam hal ini tentu kepada Yesus Kristus. Alkitab berkata di dalam ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya. Di dalam diri Tuhan Yesus, karena dirinya adalah Allah yang menjadi manusia, tentu seluruh kesempurnaan ada di dalam diri Kristus sendiri. Firman Tuhan berkata apa? Dia adalah penasehat yang ajaib. Apa yang dimaksud dengan penasehat yang ajaib? Artinya setiap kata-katanya itu adalah kata-kata yang tidak hanya mengandung kebenaran, tapi keajaiban. Keajaiban apa yang terjadi? Sewaktu Yesus berkata kepada orang yang buta, terbukalah matamu, maka matanya terbuka. Sewaktu Yesus berkata kepada orang lumpuh, berjalanlah, maka orang lumpuh itu berjalan. Sewaktu Yesus berkata kepada wanita yang sakit pendarahan sekian lama, sembuhlah engkau, maka sembuh dia. Jadi kata-katanya tidak hanya nasihat-nasihat yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, tapi kata-katanya dan nasihatnya adalah ajaib, memberikan keselamatan, memberikan jalan terbaik, memberikan masa depan yang indah. Lalu firman Tuhan katakan, dia juga adalah Allah yang perkasa. Kemudian dikatakan dia juga adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Ada yang menganalogikan ayat ini adalah untuk Allah Tritunggal. Tapi Allah Tritunggal tetap di dalam satu bagian yang menyeluruh dan menyatu. Seluruhnya ada pada diri daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu dengan jelas waktu perjalanan Yesus sebagai anak, bukankah orang kemudian sama seperti anak-anak yang terlahir dari kita? Bahkan ibunya juga bapaknya, Yusuf dan Maria, mengkhawatirkan sewaktu dalam usia 12 tahun terpisah perjalanan sewaktu mau pulang. Terpisah dan dikhawatirkan. Artinya seakan-akan anak itu memang butuh ditolong, butuh dibantu, butuh dipandu. Apa pelajaran yang kita ingin pelajari? Kalau dalam diri Kristus tentu sudah selesai, karena dirinya adalah anak yang terlahir yang maha sempurna. Tetapi ada anak-anak di dalam diri kita juga sama. Kalau Yesus itu ada rancangan Bapa yang dikenakan kepada dirinya, maka setiap anak yang terlahir kepada kita juga ada rancangan Allah pada setiap diri anak masing-masing. Dan rancangan itu adalah rancangan yang sempurna, rancangan damai sejahtera dan rancangan indah. Apa yang perlu kita tanggapi di dalam hal ini? Mari kita lihat bahwa anak-anak itu memang di waktu usia kecilnya lemah. Anak-anak waktu di usia kecilnya membutuhkan bimbingan, perlindungan, arahan. Bahwa anak di dalam usia kecilnya itu membutuhkan segala sesuatu untuk kesehatannya, untuk perlindungan fisiknya, jiwanya, raganya, pikirannya, perasaannya. Dan kita orang tua terus memberikan yang terbaik. Namun harus diingat bahwa setiap anak pada dasarnya adalah milik Allah dan ada di dalam rencana Allah. Sehingga setiap orang tua sewaktu membesarkan anak tidak boleh terus memikirkan apa yang menjadi rencananya orang tua kepada anak tersebut. Tidak boleh kemudian memaksakan kehendak orang tua itu kepada anak sesuai dengan kemauannya orang tua. Maka sebagai orang tua yang baik,
Di dalam suasana Natal kita belajar bagaimana kita menghargai anak karena di dalamnya ada rancangan Allah. Sahabat seperjalanan, orang tua saya meminta saya untuk jadi seorang pengusaha sebagaimana umumnya orang Tionghoa pada umumnya. Menjadi berbisnis. Sewaktu kemudian saya dipanggil menjadi hamba Tuhan dan saya utarakan kepada orang tua saya. Orang tua saya dua-duanya kelihatannya kecewa. Karena mengapa? Karena tidak mengikuti rancangan daripada orang tua. Saya mengikuti rancangan Allah. Demikian juga setiap anak itu punya keputusan, punya pilihan, punya jalan yang sudah Tuhan atur. Sehingga sewaktu kita sebagai orang tua ingin memberikan apapun yang terbaik kepada anak, tidak cukup hanya berdasarkan pikiran orang tua, tidak cukup hanya berdasarkan perasaan orang tua, tidak cukup hanya berdasarkan pertimbangan orang tua. Tetapi kita harus membawa anak kita karena anak bukan milik kita, milik Allah dan titipan yang Tuhan titip kepada kita untuk kita bersinergi, menyatukan kehendak kita bersatu dengan kehendak Allah dan kehendak Allah menjadi yang tertinggi daripada kehendak kita. Kita boleh menyampaikan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah anak saya 1, 2, 3. Ya Tuhan, kami orang tua punya harapan mimpi kepada anak 1, 2, 3. Tetapi di atas semuanya itu, yang 1, 2, 3 tetap harus dibawa daripada rancangan dan kehendak Allah. Allah sudah mengatur Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai pribadi yang terlahir ke dalam dunia lewat kandungan Maria dan benih daripada Yusuf, untuk menyelamatkan dunia dari dosa, untuk menyampaikan berita damai sejahtera, datang sebagai raja di atas segala raja, yang bukan kemudian datang dengan pedang, dengan kekuasaan duniawi, tapi datang dengan kasih, datang dengan pengampunan, datang dengan memberikan penyelamatan kepada manusia. Itu rancangan Tuhan, rancangan Allah Bapa kepada Kristus. Demikian juga dengan anak-anak kita. Jangan menganggap remeh anak-anak kita, jangan merendahkan anak-anak yang terlahir, karena setiap anak ada rancangan Allah. Setiap anak ada keputusan Allah bahwa anak-anak tersebut akan tumbuh berkembang, menjalani semua proses yang sudah Tuhan rancangkan dari tahapan-tahapan waktu, dari masih kecil, bahkan masih dalam kandungan. Anak sudah ditentukan oleh Tuhan. Apa perjalanan hidup yang akan dijalaninya, apa perjalanan hidup yang akan dilaluinya, dan apa perjalanan hidup yang harus digenapinya di dalam rancangan Allah. Dengan demikian, sebagai orang tua, ataupun kita sebagai oma dan opa buat cucu-cucu kita, tidak cukup kita memaksakan kehendak kita kepada anak dan cucu kita. Namun kita harus menempatkan kehendak Allah di atas anak dan cucu kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam tumbuh kembang anak, apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita menjalankan rancangan Allah di dalam diri keturunan kita dan bukan menjalankan rancangan kita di dalam diri keturunan kita. Dengan pemahaman seperti demikianlah kita menyadari bahwa setiap anak dirancangkan Tuhan untuk menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Setiap anak terlahir untuk menjalankan rancangan Allah. Mungkin dia sebagai dokter, mungkin dia sebagai ekonom, mungkin dia sebagai politikus, mungkin dia sebagai pendidik, atau dia sebagai hamba Tuhan, atau dia seorang ilmuwan, seorang teknokrat. Dan banyak versi, dan Tuhan itu menitipkan. Sewaktu anak bisa menangkap kehendak Allah dan orang tua kemudian bisa menangkap kehendak Allah, maka bertemulah rancangan anak itu menjadi rancangan yang indah. Kita sudah belajar tentang kekuasaan Allah kepada seorang anak, dan itu harus terwujud di dalam kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Allah. Setiap anak ada rancangan Allah dan hidup di dalam jalan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.